Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, penyidik Kejaksaan Agung kembali menangkap satu orang diduga terkait kasus dugaan suap pemberian vonis bebas Ronald Tanur oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Penangkapan seorang diduga terlibat dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur berinisial ZR dibenarkan oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Bali, Putu Eka Sabana. Penangkapan dilakukan oleh 4 orang tim dari Kejaksaan Agung di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Kamis sore. Tersangka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk menjalani pemeriksaan awal. Usai menjalani pemeriksaan maraton dari sore hingga malam, terduga pelaku langsung diterbangkan ke Jakarta. Di malam ada tim dari penyidik Kejaksaan Agung mengamankan, menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti nunggu Puspenkum aja. Tapi memang perkara ini ada terkait dengan perkara Ronald Tanur itu? Oh iya. Kalau inisialnya? Inisialnya ZR kalau nggak salah ya. Pasca penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus vonis bebas Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya kini dipenuhi karangan bunga. Sejumlah karangan bunga berjejer di depan Pengadilan Negeri Surabaya pasca ketiga hakim terjaring operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 23 Oktober lalu. Kejagung mengamankan uang puluhan miliar dalam pecahan rupiah dan mata uang asing saat penggeledahan. Karangan bunga yang dikirim bertuliskan berbagai kalimat sindiran hingga ucapan terima kasih untuk Kejaksaan Agung yang menegakkan kebenaran. Sebelumnya, barang bukti yang disita tim penyidik Kejaksaan Agung berupa uang tunai, pecahan rupiah dan mata uang asing. Pada salah satu tumpukan uang tersebut terlihat sebuah catatan bertuliskan buat kasasi. Kejaksaan Agung memastikan akan melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran dari penemuan tersebut. Ini juga dolar lagi nih. Baru juga ini. Penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI menetapkan 3 hakim yang memvonis bebas anak mantan anggota DPR, Ronald Tanur, dalam kasus pembunuhan berencana sebagai tersangka kasus suap. Dari hasil penggeledahan di 6 lokasi ditemukan sejumlah barang bukti suap berupa uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing serta sejumlah bukti transaksi yang jumlahnya diperkirakan mencapai 21 miliar rupiah. Saat ini Mahkamah Agung memberhentikan sementara ketiga tersangka. Ketiganya bisa dipecat jika terbukti menerima suap di persidangan. Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim. Terhadap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara. Hingga kini, Direktorat Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung masih mendalami sejumlah alat bukti yang diamankan saat penangkapan tersangka. Di antaranya, sejumlah uang, dokumen, catatan transaksi nominal uang yang diberikan, dan bukti percakapan ketiga hakim. Tak hanya berhenti pada 3 hakim yang menjadi tersangka, penyidik Kejaksaan Agung juga menyelidiki asal aliran uang hingga adanya perjanjian kesepakatan. Pasti uang itu dari pengacara dan terus kami kembangkan, kami dalami
tentang dari mana asal-usul uang itu. Tentu sekarang lagi dalam proses, saya tidak sampaikan sekarang, karena ini baik yang ada di Gedung Bundar maupun yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para saksi sedang diperiksa dan didalami tentang terkait asal-usul, berapa jumlah seluruhnya, dan motivasi apa tujuannya. 3 hakim yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heri Haningkyo sempat menuai kontroversi karena menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur meski jaksa menilai bukti kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Afrianti cukup kuat. Tim Liputan Kompas TV. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah ditetapkan jadi tersangka kasus suap untuk membebaskan Ronald Tanur. Dan saat ini Kejagung tengah menyelidiki aliran dana untuk mencari kemungkinan tersangka lain. Kita bahas kasus ini bersama pakar hukum pidana Fakultas Hukum Unsud, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu. Selamat petang, Mbak Sidi. Prof. Hipnu, tadi kan ada barang bukti yang ditemukan oleh penyidik bertuliskan buat kasasi. Nah, sebenarnya proses verifikasi yang harus dibuktikan atau dilakukan oleh Kejagung untuk membuktikan ada atau enggak sih sebenarnya aliran untuk proses kasasi seperti apa, Prof? Ya, ini berbasis pada sebetulnya yang aktif memberikan itu siapa. Tadi Pak Dirdik menyatakan bahwa sumbernya adalah dari oknum penasihat hukum. Berarti oknum penasihat hukum di sini itu adalah bertindak sebagai maklar. Maklar yang aktif untuk memberikan ketiga hakim yang ditataran pada pemeriksaan pengadilan negeri, yang kemudian pengadilan negeri kemarin bebas, dalam bebas itulah Kejaksaan Agung wajib kasasi. Lah, konteks hukum kasasi inilah saya kira tadi ada bungkusan untuk kasasi itu dalam rangka juga siapa yang akan jadikan target untuk yang memeriksa dalam kasus yang bersangkutan. Sehingga yang diharapkan bahwa yang bersangkutan tetap pada posisi putusan pada pengadilan negeri. Dengan demikian tampaknya pemberian sebagai bentuk suap ini adalah sempurna, Mbak, lengkap. Tidak hanya pada tataran di tingkat pengadilan negeri, tapi juga sudah dipikirkan pada tataran tingkat kasasi. Sehingga putusan pada tingkat kasasi sama dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Tapi tampaknya lain kemarin, putusan menjadi bebas. Nah, inilah supaya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Apakah bisa menjerat? Agak sulit, karena belum sampai pada siapa penerimanya. Tapi niatan itu sudah ada. Artinya dalam kasus ini kesempurnaan sebagai pembuatan untuk menyuap itu adalah sudah dipikirkan dari tingkat PN sampai pada tingkat kasasi. Bisa memberatkan kepada pihak kuasa hukum nggak karena sudah ada perencanaan itu? Nah, sekarang kuasa hukum ini diperintah atau kehendak sendiri. Inilah yang saya kira harus dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Penasihat hukum itu atas perintah siapa? Duitnya siapa? Dari mana? Lewat pengiriman seperti apa? Sehingga ini bisa berkembang, Mbak, dari kasus itu. Yang membawa duit, yang mengumpulkan duit, sampai yang menyerahkan duit. Itu. Artinya dengan pemeriksaan demikian, kepada Ronald Tanur ataupun juga keluarganya, ini bisa dibilang urgent nggak, Prof. Hipnu? urgennya adalah urgent sekali. Karena nanti pasti seorang penasihat hukum menyampaikan bahwa ini adalah perintah A. Duitnya dari A. Nggak mungkin kehendak sendiri kan. Jadi oknum penasihat hukum itu hanya sebagai jembatan. Jembatan untuk memberi keinginan daripada R tadi. Sehingga disampaikan pada oknum hakim. Disitulah suatu tindakan yang sempurna, baik dari pemegang uang, yang menyampaikan uang, yang mengaturkan uang, sampai yang menerima, sampai pada putusan yang seandainya nanti pada tingkatan kasasi. Nah, ini saya kira suatu yang luar untuk mencari biasa, sumber dananya itu puluhan miliar kan angka yang besar. Siapa yang harus diperiksa terlebih dahulu oleh Kejagung? Paling tidak penasihat hukumnya sudah ada. Oknum penasihat hukum pasti akan bicara, Mbak. Nggak mungkin dia akan pasang badan. Dengan demikian nanti akan menunjuk siapa yang akan mengirimkan pada waktu itu. Ketika mengirimkan pada waktu itu gampang dengan audit forensik, dengan transaksi IT, aliran dana apalagi kalau menggunakan transfer, apakah menggunakan gampang masalah tarihan. Yang penting sekarang bagaimana
kemampuan penyidik Jaksa Agung untuk mengungkap oknum pengacara itu akan membuka semuanya. Karena menurut saya itu sebagai sumber, baik dari pemberi sampai pada penerima yang kemungkinan tidak terjadi karena bungkusan tadi. Begitu. Tapi Prof. Ibnu, artinya potensi adanya tersangka lain di luar itu apabila kuasa hukum mau membuka kasus seluas-luasnya besar sekali ya kemungkinannya? Ya, sangat besar sekali. Makanya kemarin kalau kita melihat sangkaan dari ketiga oknum tadi, hakim, adalah pasal 55. Pasal 55 itu ibaratnya penyertaan. Pelakunya siapa, yang turut serta siapa, yang menyuruh siapa, ini bagian suatu rangkaian, suatu peristiwa yang dari hulu niatan daripada R, kemudian pada penasihat hukum, kemudian sampai pada oknum penegak hukum hakim. Oknum penegak hukum sudah juga disiapkan pada oknum yang andainya nanti pada tingkatan kasasi. Dengan demikian mudah-mudahan karena ini bagian dari pemerintahan Pak Prabowo yang baru, ini adalah dituntaskan semuanya tanpa pandang bulu. Sehingga menjadikan pelajaran, menjadikan reformasi bagi di dalam dunia peradilan yang sekarang ini. Prof. Ibnu, tapi kalau dari kasus-kasus yang sebelumnya, untuk kasus dugaan suap kepada hakim, ini biasanya karena kuasa hukum yang menawarkan, yang memulai, atau memang dari majelis hakim yang membuka celah? Dalam berbagai kasus 50-50, Mbak. Ada yang dari hakim, kita ingat dulu kasusnya MK, ada yang juga dari pengacara. Disinilah saya kira kalau dalam ilmu pencegahan itulah kekuatan integritas cukup dipertaruhkan. Kalau toh pun memang ada tawaran dari pengacara, hakimnya harus menolak. Atau sebaliknya, kalau toh ada tawaran atau isyarat-isyarat dari seorang hakim, harusnya pengacara menolak. Ini tampaknya tidak terjadi. Tidak terjadi. Sehingga konsep yang dibangun sekarang bagaimana peningkatan integritas. Coba kalau kita lihat di semua instansi penegak hukum, integritas, pencanangan integritas, itu baru tatanan formal. Bagaimana tatanan formal itu untuk membumi dalam suatu tindakan perilaku, itulah yang sekarang cukup dipertaruhkan, yang harus betul-betul dilaksanakan pada semua penegak hukum dalam rangka penataan suatu perkara. Oke, integritas yang harus dibuktikan dan juga itu menjadi pertaruhan. Terima kasih Prof. Ibnu sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.